Hari berlalu dan berganti bulan. Perut Fiona semakin membuncit, tinggal menunggu hari kelahiran si jabang bayi. Mereka sudah memeriksakan jenis kelamin anak mereka. Bayi yang dikandung Fiona saat ini berjenis kelamin laki-laki, berarti namanya sudah pasti Dion, seperti keinginan Davin saat mereka masih menjalin kasih dulu, Dion Alteza. Memasuki kehamilan usia 9 bulan, Davin benar-benar stop pergi ke kantor, dia terus mendampingi Fiona setiap hari. Sementara urusan pekerjaannya ia kerjakan di rumah dengan Anton yang kulu-kilir seperti kurir. Hubungan antara Gaisan dan Dinara pun semakin dekat, meski Gaisan selalu memarah-marahi Dinara, tapi setidaknya kini mereka saling berbincang, tidak lagi saling mendiami seperti awal-awal perjodohan mereka disetujui. Malam ini, Gaisan kembali mengantarkan Dinara ke apartemen Fiona. Karena besok Sabtu dan dia libur kuliah, Dania memintanya untuk menginap di apartemen sang kakak, membantu Davin jika ada sesuatu yang mendesak. "Kenapa harus meminta aku antar sih? Memangnya supir di rumahmu sudah tidak ada lagi?" tanya Gaisan, pertanyaan yang mengandung keluhan. Tiap bersama Dinara dia mengeluh terus. "Ya ada sih bang, tapi mama bilang perginya sama Dania abang saja." "Memangnya kamu tidak bisa menolak?" "Nggak bisa." Apa susahnya menolak?" Dinara tidak bisa menjawab apa-apa, hanya mencebik dan menundukkan wajah, persis anak kecil yang sedang dimarahin ayahnya. Dan Gaisan yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Jam 8 malam mobil mereka sampai di basement apartemen Davin dan Fiona. Dinara mencoba melepas sabuk pengamannya namun tidak bisa, dia kesulitan, sepertinya ini macet. "Kenapa lagi? Melepas seperti itu saja tidak bisa, lalu apa bisamu?" Meski mengeluh seperti itu, namun Gaisan bergerak untuk membantu. Ternyata memang benar, pengait sabuk pengaman ini macet. "Ini pasti salahmu, terlalu keras saat menekan tadi, jadi macet kan?" "Aku lo nggak tahu apa-apa, tapi abang nyalahin aku terus." "Sudah berani menjawab kamu?" tanya Gaisan, dia menatap Dinara dengan jarak yang sangat dekat. Membuat Dinara menelan ludahnya dengan kasar dan merasakan detak jantung yang berdebat hebat. Kedua tangan Dinara bahkan sudah mengepal kuat, merasakan desiran darahnya yang terasa panas. Dan sama, di saat melihat Dinara dengan jarak sedekat ini ternyata membuat darah Gaisan mendidih, entah ada setan apa, namun tiba-tiba dia ingin sekali menyesap bibir ranum itu, rasanya begitu lembut dan manis meski hanya dilihat. Kenapa abang menatapku seperti itu?" tanya Dinara gagap. "Memangnya tatapan apa ini?" "Tatapan mesum." Kesal, Gaisan langsung mengusap wajah Dinara dengan kasar, hingga membuat gadis merasa tidak nyaman. Abang nih, kirain mau dicium malah diuyek-uyek, Dinara." Dan Gaisan yang mendengar ucapan itu seperti sengaja dibakar gairahnya. Seolah Dinara memberinya kode dan dia harus segera menyerangnya. Apalagi tiba-tiba Gaisan ingat, bahwa dulu Franz mengatakan jika Dinara benar-benar mencintai dia. Makin tidak terkendali hasrat Gaisan. "Kamu benar-benar mau dicium?" tanya Gaisan. Tadi dia sudah kembali ke kursinya sendiri, sekarang dia kembali mendekati Dinara bahkan dengan jarak yang lebih dekat. Kedua mata Dinara mendelik, mendadak lidahnya kaku untuk menjawab. "Baiklah, kali ini aku akan turuti keinginanmu," timpal Gaisan. Setelahnya dia benar-benar menjatuhkan bibirnya di atas bibir Dinara. Gaisan tidak menerima penolakan, saat Dinara mendorong dadanya, dia semakin memperdalam ciumannya. Dinara gelagapan meladeni ciuman Gaisan, pergerakannya yang berontak malah diartikan lain oleh Gaisan. Berontak Dinara, namun lagi-lagi Gaisan mengira itu adalah lenguhan nikmat, tanda Dinara menyukai aksinya. Namun urung saat Dinara berteriak, "Jangan!" Pergerakan Gaisan terhenti, menatap wajah Dinara yang pias dan merah merona. Gaisan sadar, dia baru saja membuat kesalahan. Namun tidak ingin kekalahan ini membuat hubungan mereka menjadi canggung. Akhirnya Gaisan kembali mencium bibir merah dengan pelan. "Latihan," ucap Gaisan. "Setelah menikah nanti kita akan melakukan lebih dari ini," timpalnya lagi membuat Dinara urung untuk marah, diganti dengan menunduk malu. "Sip. Kenapa harus berhenti?" ucap Gaisan di dalam hati. Gara-gara Dinara kini pangkal pahanya terasa sesak, ada sesuatu yang ingin dikeluarkan. Dan Dinara melihat dengan jelas kekecewaan yang terpancar dari raut wajah Gaisan. Dinara cukup mengerti jika seorang pria memang membutuhkan sentuhan seperti tadi. Sebenarnya Dinara mau, lagi pula niat awalnya memang ingin menggoda Gaisan agar tertarik kepadanya. Dia hanya gugup dan terkejut, karena itulah dia berteriak, "Jangan!"
Padahal ini kesempatan bagus untuk dia bisa mengikat Gaisan dan benar-benar memastikan pernikahan mereka akan terjadi. Dinara mulai terpikir untuk kembali menggoda Gaisan. Untuk melakukan itu dia terus mengumpulkan niat di dalam hati, juga berulang kali menelan ludahnya kasar. Abang, panggil Dinara lirih. Sementara Gaisan langsung menoleh ke arahnya. Apa? Tanya Gaisan. Dan setelah membuang jauh-jauh rasa malunya, akhirnya Dinara menyerahkan diri dengan sukarela. Dia mendekati Gaisan lebih dulu, mendorong kursi calon suaminya untuk mundur ke belakang lalu dengan cepat dia naik di atas pangkuan Gaisan. Kedua mata Gaisan mendelik melihat aksi barbar ini, apalagi saat merasakan Dinara yang langsung mendudukinya. Latihannya yang benar, ucap Dinara, di antara semua rasa takut yang dia rasa. Dia akan sangat malu jika Gaisan menolak, karena itulah di dalam hatinya Dinara sangat berharap agar Gaisan langsung menyerang dia. Dan untungnya doa Dinara itu langsung terkabul, tanpa aba-aba Gaisan langsung menahan tengkuk Dinara dan kembali menyatukan bibir mereka. Kali ini Dinara menyambutnya dan menggantungkan kedua tangan di leher sang calon suami. Dengan kaku Dinara membalas ciuman itu. Lenguhan kecil Dinara terdengar, dan makin tidak bisa berhentilah Gaisan. Abang, kenapa berhenti? Tanya Dinara saat tiba-tiba Gaisan menghentikan aksinya. Cukup, sisanya kita lakukan setelah menikah. Mendengar jawaban itu Dinara tersenyum kecil, ada perasaan bahagia yang tiba-tiba menjalar di hatinya. Meskipun sebenarnya Dinara sudah siap jika mereka melakukannya malam ini, di sini. Masih di posisi yang sama, Gaisan membelai wajah gadis kecilnya ini, menatap dalam-dalam kedua bola matanya mencari kejujuran. Benar kamu mencintai aku? Tanya Gaisan, dan tiba-tiba Dinara berkedip merasa gugup. Cinta memang belum ada, namun dia sudah terbiasa dengan adanya Gaisan, sudah menganggap bahwa memang hanyalah Gaisan satu-satunya pria yang ada di hidupnya, bahkan Dinara sudah rela memberikan semuanya pada pria ini. Kenapa diam? Abang membuatku malu, bohong Dinara, dia menunduk dan menghindari tatapan Gaisan. Padahal dia bukan malu, tapi gugup. Malu kenapa? Aku sudah begini dan abang masih mempertanyakan tentang cinta, abang mau bukti apa lagi? Tanya Dinara, dia masih setia menunduk. Dan mendengar jawaban Dinara itu cukup membuat Gaisan membenarkan. Dinara sudah memberikan dia akses, tidak mungkin jika itu tanpa cinta. Gaisan mengangkat dagu di mata dan kembali mengecupnya sekilas. Ayo kita naik, Davin dan Fiona pasti sudah menunggu, ucap Gaisan. Dia kembali merapikan baju Dinara juga menyisir rambut gadisnya menggunakan jari-jari. Sebuah perlakuan manis yang membuat hati Dinara menghangat. Di apartemen, Davin dan Fiona sudah cukup lama menunggu kedatangan Dinara dan Gaisan. Namun hingga jam 9 malam kedua orang itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Kita tidur aja yuk Mom, mungkin Dinara tidak jadi menginap di sini, ajak Davin. Tapi kata Mama Dania, Dinara sudah jalan ke sini Dad, kita tunggu sebentar lagi. Mending kita buat jalan lahir Mom daripada nungguin mereka. Buat jalan terus. Kan biar lancar. Ish Daddy. Tak lama kemudian bel apartemen berbunyi yang datang adalah Dinara dan Gaisan. Davin menyambutnya dengan sebuah omelan panjang, pergi dari jam 7 dan baru sampai saat jam 9 padahal jarak dari mansion Gunawan ke apartemen tidaklah terlalu jauh, paling lama 30 menit perjalanan. Kalian kemana aja tadi? Tanya Davin, di antara langkah kaki mereka yang masuk ke ruang tengah. Tidak kemana-mana kok, cuma di basem. Set. Potong Gaisan cepat, wah. Gaisan hampir saja terkena serangan jantung, bisa-bisa Dinara pun mengatakan apa yang mereka lakukan di basement tadi. Gawat-gawat. Batin Gaisan. Aku tidur di sini juga, sudah terlalu malam, ucap Gaisan mengalihkan pembicaraan antara Dinara dan Davin. Sampai akhirnya mereka sampai di ruang tengah dan bertemu dengan Fiona. Terserah abang, tapi tidur di sofa, kamarnya kan cuma ada 2. Jawab Gaisan singkat. Dinara salim pada sang kakak, berbincang sebentar baru masuk ke kamar masing-masing, tinggal Gaisan di sana, karena dia akan tidur di sofa. Televisi tetap menyala sebagai temannya. Davin pun memberikan bantal dan selimut untuk sang kakak. Volume TV-nya agak dikencangkan nggak apa-apa bang, daripada dengar suara setan, ucap Davin lalu terkekeh. Gaisan yang paham kemana arah pembicaraan Davin hanya diam, tetap memasang wajah datar seolah tidak terpengaruh. Dan Davin yang melihat wajah kaku itu jadi kesal sendiri, jadi semakin ingin menunjukkan suara erotisnya dia dan sang istri ketika memadu kasih.
Tanpa banyak kata lagi Davin segera pergi, kembali masuk ke dalam kamarnya dan menemui sang istri. Melihat Fiona yang sudah menyambutnya. "Dad," panggil Fiona nakal. Davin sangat tersiksa dibuatnya, apalagi masuk di usia 9 bulan kedua dada kesukaannya semakin padat berisi. "Aku datang sayang," jawab Davin. Terjadilah adegan celap-celup. Dan sialnya suara laknat itu tetap mampu Gasian dengar meski sudah dihalangi oleh suara TV. Celananya pun sesak butuh pelampiasan pula, dan kamar Dinara yang sedikit terbuka membuatnya segera masuk ke dalam sana. Menguncinya rapat dan melihat Dinara yang terlelap tanpa beban sedikit pun. Gaisan bahkan mendengar dengkuran halus Dinara. "Dia enak-enakan tidur sementara aku disiksa oleh adik laknat itu." Gaisan duduk di tepi ranjang, persis di sebelah Dinara. Melihat Dinara yang sedikit terbuka hingga memperlihatkan tanda merah yang tadi dia buat. "Dinara," panggil Gaisan. "Nara," ulangnya lagi, namun Dinara hanya menggeliat dan tidak membuka mata. Gaisan lantas bangkit, mematikan lampu utama kamar ini dan mengubahnya menjadi kamar remang-remang, lalu naik ke atas ranjang. "Ah shit, aku ingin memasukinya," umpat Gaisan. Namun pikirannya masih kacau, masa ia melakukan ini di saat Dinara hanya menganggapnya sebagai mimpi. Gaisan tidak seberengsek itu. Dia membuang jauh-jauh pengaruh buruk yang sudah diberikan oleh Davin. Merapikan kembali baju tidur Dinara dan segera ikut berbaring di samping gadis ini. Mereka lantas tidur dengan Gaisan yang memeluk Dinara. Pagi datang. Hari berlalu, berganti minggu. Makin dekatlah hari persalinan Fiona. Seminggu sebelum HPL Fiona dan Davin sudah pindah di mansion Gunawan. Persiapan untuk menyambut si jabang bayi pun sudah siap 100%. Kamar khusus Baby Dion, semua baju dan mainannya pun sudah tersusun rapi. "Aduh, kan sakitnya keluar lagi," ucap Fiona saat mereka semua sedang sarapan bersama. "Udah pasti mau lahir ini, kan Fiona udah mules dari subuh, ayo kita ke rumah sakit sekarang," ajak Dania. Dia bahkan yang lebih dulu mengambil langkah untuk bersiap pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan itu perut Fiona semakin mules dengan jarak waktu yang teratur, tiap 10 menit sekali sakit itu akan kembali mendatanginya. "Aduh Dedi, sakit," keluh Fiona. Davin dan Dania duduk mendampingi Fiona di kursi tengah. Sementara Gunawan mengemudikan mobilnya sendiri dan didampingi Dinara. Ada pula satu mobil khusus pelayan mengikuti mereka di belakang. "Sabar Mom, kan jalannya sudah kita buat nanti pasti keluarnya gampang," jawab Davin, sebuah jawaban yang membuat dan ia mendelik melotot ke arahnya. Sedang kontraksi seperti ini sempat-sempatnya membicarakan jalan lahir si jabang bayi, yang selalu mereka buat. "Papa, cepat dong bawa mobilnya," ucap Dania pula pada sang suami. "Iya nih Papa santai banget, emang kita mau piknik." Kesal Fiona pula membuat Davin menahan tawanya. Perjalanan penuh drama itu akhirnya berakhir dan mereka sampai di rumah sakit dengan selamat. Fiona langsung mendapatkan penanganan dan masuk ke ruang bersalin. Davin sebagai sang suami setia mendampingi, ditemani pula oleh Diana. Sementara keluarga Alteza pun segera mendatangi rumah sakit setelah Dinara memberi kabar. Davin yang sedari tadi selengaan dan sempat-sempatnya tertawa kini menangis saat melihat perjuangan sang istri yang sedang melahirkan sang anak. Fiona nampak kesakitan dan lelah, tiap Fiona menjerit Davin pun ikut menangis pula. Sampai akhirnya tangis bayi sama-sama mereka dengar. "Dokter bohong, katanya jalan lahir kalau sering dibuat jadi gampang, ini istri saya masih saja kesusahan," keluh Davin pada sang dokter. Dia memeluk Fiona dengan sayang, istri yang telah memberinya seorang anak. "Mungkin punya Tuan Davin kekecilan, jadi jalan lahirnya tidak terlalu besar," jawab Dokter Irna dengan bercanda, ingin mencairkan suasana. Dan Fiona terkekeh, lain halnya dengan Davin yang langsung mendelik. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat dan diberi nama Dion Alteza. Bayi kesayangan dua keluarga, Gunawan dan Alteza. Malam itu juga Fiona sudah boleh pulang, dia juga tidak mendapatkan satu jahitan pun, karena jalan lahir yang dibuat Davin benar-benar ampuh. Hanya butuh tenaga ekstra Fiona untuk melancarkan semuanya. Malam itu pun semua keluarga Alteza menginap di mansion Gunawan. Mutia dan Dania repot saling berebut mengurus Baby Dion, sementara Davin dan Fiona asik saling mencium di dalam kamarnya sendiri. "Aku sangat mencintaimu Mom," ucap Davin, memeluk pinggang istrinya erat, mereka sama-sama berbaring di atas ranjang. "Aku juga sangat mencintaimu Dad," balas Fiona. Dan sebuah ciuman dalam kembali mereka ciptakan. Beberapa hari setelah melahirkan. Sudah 2 bulan waktu berlalu sejak Fiona melahirkan Baby Dion dulu.
3 hari lagi juga Dinara dan Gaisan akan menggelar pesta pernikahan. Lagi-lagi hanya sebuah pernikahan sederhana karena Dinara masih kuliah. Gadis itu merasa tak enak hati jika statusnya yang menjadi istri nanti akan jadi bahan pembicaraan teman-temannya. Karena itulah pernikahan kali ini juga hanya dihadiri kedua belah pihak keluarga saja. Mutia dan Dania sebenarnya sedikit kecewa karena mereka ingin pernikahan anak-anaknya digelar secara meriah, tapi baik anak pertama atau kedua ternyata sama saja. Ya sudahlah, mereka hanya bisa pasrah. Yang penting anak-anaknya memiliki rumah tangga yang bahagia. Sementara di sebuah mansion mewah, Dadi berhenti, lenguh Fiona lagi, sungguh dia tidak tahan diperlakukan seperti ini. Bukan apa-apa, tapi dia jadi ingin lebih. Tapi ingat sang anak, kedaran Fiona segera kembali. Dad, sana pergi kerja, nanti telat lagi, kesal Fiona karena darahnya semakin mendidih. Sementara dia harus tetap normal agar baby Dion merasa tidak terganggu. Davin dan Fiona kini tidak lagi tinggal di apartemen, mereka sudah tinggal di mansion Gunawan. Jangan Daddy yang disuruh berhenti Mom, minta Dion untuk segera tidur. Fiona tak percaya mendengar ucapan suaminya itu, bisa-bisanya Davin lebih mementingkan dia sendiri daripada sang anak. Lepas enggak? Is Mommy, kesal Davin, terpaksa dia melepaskannya lalu mencium bibir Fiona dan pamit untuk kerja. Setelah Davin keluar dari dalam kamarnya, barulah Dania berani untuk masuk. 2 bulan tinggal bersama anak dan menantunya membuat Dania sudah begitu menghafal kelakuan mereka. Banyak suara setan keluar dari arah kamar ini. Sayang, sudah belum Dion nyusunya? Sini mama gendong, kamu mandi, ucap Dania. Sebentar lagi ma, ini dia masih mau, belum kenyang. Dania mengangguk. 10 menit kemudian Dion melepaskan susunannya, dan Dania segera mengambil alih sang bayi. Membiarkan Fiona untuk mandi dan membersihkan tubuh, juga istirahat sejenak dan sarapan. Selesai mandi, Fiona dibuat heran saat melihat sang adik yang masuk ke dalam kamarnya dengan wajah nampak cemas. Kamu kenapa? Tanya Fiona pada Dinara. Ba, aku takut. Takut apa? Fiona duduk di kursi meja rias sementara Dinara menarik kursi busa bundar mendekat. Semakin dekat hari pernikahan aku semakin takut. Takut malam pertama. Hahaha, Fiona tergelak. Pertama memang takut, nanti lama-lama juga enak. Kamu ikuti saja alurnya. Tapi aku nggak mau buru-buru, kira-kira Abang Gaisan marah nggak ya kalau aku nolak belum siap? Jangan gitu, malam pertama itu nggak bisa diulang, harusnya kamu malah buat malam itu sampai nggak bisa kalian lupakan berdua. Dinara terdiam. Kalau bisa malah kamu yang menggoda Gaisan. Dinara makin merinding. Membayangkan dia yang seperti jadi jaleng. Jangan takut-takut, takutlah suamimu diambil orang. Tawa Fiona makin pecah sementara Dinara mencebik bingung. Hari ini mansion Gunawan kembali ramai seperti saat pernikahan Fiona diadakan. 2 keluarga juga menggunakan baju yang senada sama seperti dulu. Dan Gaisan pun mengucapkan ijab kabul tanpa ragu. Sampai akhirnya dia menjadikan Dinara Gunawan sebagai istri. Acara itu berlangsung hanya sampai siang, setelah menyantap makan siang bersama semua keluarga pulang. Tidak ada acara sambut menyambut tamu jadi acara bisa cepat selesai. Jam 3 sore semua sudah masuk ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Termasuk si pengantin baru. Dengan jantung berdegup hebat Dinara memimpin langkah mengajak Gaisan untuk masuk ke dalam kamarnya. Ayo bang masuk, cicit Dinara malu-malu, menunduk sambil menggigit bibir bawahnya. Dan Gaisan bingung mau lewat mana untuk masuk karena Dinara berdiri persis di ambang pintu. Bagaimana aku bisa masuk kalau kamu di situ? Gelagapan Dinara menyingkir, masuk lebih dulu dan nyaris jatuh menginjak gaunnya sendiri. Untung Gaisan dengan sigap menarik pinggang Dinara hingga aman. Hati-hati. Iya bang. Dengan kikuk Dinara melepaskan diri. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam kamar dan Gaisan pun menutup dan mengunci pintunya. Kamu atau aku yang mandi dulu? Tanya Gaisan. Abang saja, aku mau hapus make up. Baiklah. Setelahnya Gaisan segera bergegas ke kamar mandi, tubuhnya gerah sekali. Meski tidak ada tamu yang dia sambut namun para keluarga tetap membuatnya kewalahan, tubuhnya lengket dan ingin segera mengguyurnya di bawah shower. Selepas kepergian Gaisan, Dinara mendadak gugup, takut dan cemas. Memikirkan apa yang akan dilakukan setelah Gaisan keluar dari dalam kamar mandi nanti. Anu pastikan. Tapi bagaimana mulainya? Kata Mbak Vio kalau bisa aku yang menggoda, tapi bagaimana caranya? Nara Kulu mikir tidak tenang.
Dia bahkan menghapus make up dengan posisi berdiri dan tubuh tidak tenang. Gugup sekali. Ayo Nara, kumpulkan keberanianmu. Ucap Dinara, dia bahkan mengepalkan kedua tangannya kuat dan mengumpulkan kekuatan. Hingga sebuah ide gila akhirnya muncul di kepala, segila dia yang tiba-tiba melamar Gaisan waktu itu. Ya, jangan tanggung-tanggung, malu-malu sekalian. Ucap Nara lagi, dia sebisa mungkin meyakinkan dirinya sendiri, tidak ada kata malu di antara dia dan Gaisan. Karena kini mereka adalah suami dan istri. Apapun yang ada di tubuhnya adalah milik Gaisan dan begitu pun sebaliknya. Ya, ayo Nara. Dengan gerakan cepat, Nara segera menanggalkan semua baju yang melekat di tubuhnya. Mengikat rambutnya tinggi dan kembali memakai lipstik merah. Dengan tubuhnya yang tidak berpenutup, dia akan mendatangi Gaisan di dalam kamar mandi. Sumpah Dinara ingin mundur dan lari, namun dia memberanikan diri untuk masuk dan menghampiri. Lalu masuk ke dalam shower dan berdiri bersama di bawah guyuran air itu. Dan